Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi syarhi al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 76 wa 300 wa alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala pada bait yang ke-37 kemarin, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'ala al-amal wa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sudah kemarin ya, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Siapa yang mengamalkan atau mengerjakan tugasnya yang dibebankan kepadanya, baik itu wajib maupun sunnah, selama terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang mawaniknya, maka dia berhak mendapatkan konsekuensi dari amalan yang dia lakukan. Berhak untuk mendapatkan konsekuensi dari amalan yang dilakukan. Kalau itu merupakan ibadah, maka ibadahnya syah dan dia mendapatkan pahala. Dan kalau itu muamalah, maka dia berhak mendapatkan apa yang ditransaksikan tersebut. Apa yang ditransaksikan tersebut. 6. Masalah seorang menikah dan menunda pembayaran mahar, mahar, maka dalam keadaan seperti ini si perempuan berhak untuk menahan dirinya, untuk tidak berhubungan dengan suaminya sampai dia memenuhi maharnya. Ya, kenapa si suami belum berhak untuk mendapatkan haknya? Dikarenakan dia belum menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, ya, berupa al-mahar tersebut. Karena al-mahar itu adalah mastuhilla bihil furuj. Dengan mahar inilah al-furuj dihalalkan. Maka tatkala dia belum membayarkan al-mahar, maka dia belum berhak mendapatkan apa yang seharusnya dia yang akan dia miliki setelah dia membayarkan mahar. Nah, ini diantara tatbiq dari kaidah ini, ya, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'alal amal. Baik, sebentar. Saya bacakan dari nuskho yang ditakdil saja. Sebentar. Taib, selanjutnya pada bait yang ke-38, qala rahimahullahu ta'ala, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri, diperbolehkan seseorang itu melakukan sebagian dari apa yang diperintahkan. Dia tidak mengerjakan perintahnya secara utuh, melainkan dia hanya mengerjakan sebagiannya. Kapan dibolehkan? In syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. In syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Kalau dia kesulitan untuk kesulitan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan secara utuh. Ya, kesulitan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan secara utuh. 6. Maksud kaidah ini adalah bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kita bacakan di sini kalamnya Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kaidah ini, kata beliau,
idza umira al-'abdu bi amrin wajibin aw mustahab fa imma an yaqdir 'alaihi kullahu aw kullihi wa imma an ya'jiza anhu kullihi wa imma an yaqdir 'ala ba'dihi wa ya'jizu an ba'dihi. Kata beliau, kalau seorang hamba diperintah oleh Allah dengan suatu perintah, apakah perintahnya wajib atau perintah sunnah, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia bisa kerjakan seluruhnya, seutuhnya dia bisa kerjakan dari awal sampai akhir dengan sempurna. Maka dalam keadaan seperti ini dia kerjakan seluruhnya, tentunya wajib dia kerjakan seluruhnya secara utuh maksudnya. Kemungkinan yang kedua, dia tidak mampu mengerjakan secara utuh, ya, dia tidak bisa kerjakan sama sekali. Maka yang seperti ini sudah berlalu al-masyaqqah sababun litaysir, maka pasti akan ada penggantinya dari syariat, ada pengganti amalan, ya, turun kepada yang lebih rendah atau diganti dengan amalan yang lain. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dan ini sisi syahid di sini, sisi yang ketiga adalah dia hanya bisa kerjakan sebagian namun tidak bisa mengerjakan sebagian yang lain, ya. Fa in qadira alaihi kullahu fa'alahu kullahu wa in ajaza anhu kullahu saqata anhu fi'luhu kulluhu wa amma thawabuhu wa ajruhu fa in kana lahu niyyatun jazimah annahu law qadara alaihi la fa'alahu fa ajruhu ala qadri niyyatihi wa in lam yakun lahu niyyah lam yakun lahu syai'. Nah, yakni kalaupun dia tidak bisa kerjakan seluruhnya, ya, kalau dia tidak bisa kerjakan seluruhnya, maka dalam masalah pahala, kalau memang dia sudah berniat, ya, sudah berazam, bahkan sudah melakukan sebab untuk melakukan amalan tersebut, ternyata tidak jadi atau dia tidak bisa mengerjakan, maka kalau dia niatkan dari awal dia mendapatkan pahala, kalau tidak ya tidak. Kata beliau, wa in ajaza an ba'dil ma'muri wa qadira ala baqihi wa fa'ala ma yaqdiru alaihi minhu wa saqata anhu ma lam yaqdir alaihi. Kapan dia bisa mengerjakan sebagian perintah dan tidak bisa sebagian yang lain, ya, bagian dari perintah yang sama maksudnya, maka gugur darinya apa-apa yang dia tidak mampu. Nah, contohnya atau dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Baik, ini makna dari kaidah ini. Adapun contoh penerapannya, yang pertama dalam toharoh, misalnya dalam berwudu. Ketika seorang berwudu kemudian tiba pada saat mencuci tangan, ya, tangan sampai siku, kemudian sebagian tangannya terpotong, apakah karena mencuri misalnya atau dia diamputasi, tersisa sebagian dari sikunya ke bawah, tinggal setengah saja ke pergelangan tangannya misalnya, maka dia tetap wajib untuk mencuci tangan sampai sikunya, ya, yakni berapapun yang tersisa dari sikunya ke bawah, bagian itu yang dicuci. Bukan dikarenakan karena dia tidak punya lagi setengah dari lengannya, dia tidak perlu lagi mencuci tangan sampai siku. Tentunya ini tidak tidak benar. Maka ketika dia tidak mampu mencuci seluruhnya, maka dia cuci saja sebagiannya. Ya, dia cuci saja sebagiannya. Tapi kemudian di antara contoh penerapan kaidah ini dalam dalam wudu juga, masalan seorang ingin berwudu namun air yang tersisa tinggal sedikit, tidak cukup untuk berwudu. Tidak cukup untuk berwudu. Maka apa yang dilakukan? Apakah dia langsung tayamum atau dia menggunakan air itu dulu? Padahal sudah jelas-jelas air tersebut sudah tidak cukup untuk berwudu. Air tersebut tidak cukup untuk berwudu. Saya mau berwudu tinggal 1 aqua gelas. Ya, normalnya nggak sampai seluruh anggota tubuh. Nggak sampai semua anggota wudu. Ya, kalau saya gunakan ini tidak akan selesai wudu saya. Apakah boleh saya langsung tayamum? Ya, kata para ulama, gunakan air tersebut, gunakan dulu untuk wudu. Ya, nanti setelah selesai kamu berwudu dan belum setelah selesai habis airnya, kemudian kamu belum selesai berwudu, baru kamu bertayamum. Kenapa? Karena ya sekarang ada air dan wudu bagi kamu memungkinkan, maka kerjakan dulu yang kamu mungkinkan. Kamu kerjakan sebagian wudu tersebut, kemudian tidak selesai habis air, maka baru berpindah ke tayamum. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, nanti tidak ada air baru boleh bertayamum. Sementara di sini masih ada air dan kamu juga masih bisa berwudu, maka kerjakan apa yang kamu mampu terlebih dahulu sebelum
berpindah kepada yang lain. Taib. Kemudian dalam masalah sholat, posisi yang dia sanggupi maka itu yang dia lakukan. Misalnya karena sakit dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Adapun masalah sujudnya, tahiyatnya dia masih bisa kerjakan, maka dia kerjakan. Dia kerjakan. Ada orang misalnya yang tidak bisa berdiri lama, misalnya mungkin 1 menit berdiri sudah capek, nggak bisa. Ya, maka apa yang dilakukan? Maka silakan dia duduk. Ya, silakan dia duduk. 6. Kemudian kalau misalnya ada orang bisa ruku sebentar tapi tidak bisa berdiri lama, maka dia duduk. Pas dia ruku, maka dia berdiri untuk ruku cas saja, karena dia masih mampu dengan kadar waktu seperti itu. Ruku kan sebentar, tidak seperti berdiri. Ya, maka kalau dia bisa, saya bisa berdiri sebentar untuk ruku masih sanggup, tapi yang berdiri nggak bisa. Maka kita katakan pas berdiri kamu duduk. Ya. Nah, ketika kamu mau ruku, maka kamu berdiri, karena kamu masih sanggup untuk Kamu masih sanggup untuk ruku. Ya, maka kamu ruku karena sebentar kamu masih bisa tahan misalnya, tidak menyulitkan juga kamu, tidak mengganggu khusyukmu. Ya, silakan kamu ruku berdiri, setelah itu turun sujud. Ya. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang tidak bisa sujud atau tidak bisa duduk, tidak bisa melipat kakinya, tapi dia bisa yang lain, maka berdiri tetap, ruku tetap, i'tidal tetap, ya kan? Kalau sujud dia masih bisa, maka dia sujud. Ya. Nanti bagian yang dia tidak bisa baru diganti. Ya, misalnya dia tidak bisa duduk pakai tidak bisa duduk di lantai, maka dia duduk pakai kursi. Kapan dia pakai kursinya? Hanya pada saat dia duduk saja. Adapun sujud tetap dia sujud ke bawah kalau dia bisa sujud. Kalau dia bisa sujud. 6. Jelas ya? Kemudian di antara penerapan kaidah ini adalah maratib al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, ketika seorang bisa merubah kemungkaran, maka yang pertama dilakukan dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, bukan berarti amar ma'ruf tersebut gugur, tetap wajib bagi dia untuk amar ma'ruf, tapi dia kerjakan yang mampu bagi dirinya. Ya. Tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dan tidak ada lagi selain itu. Maka amar ma'ruf itu wajib secara mutlak bagaimanapun caranya. Kamu tidak bisa kerjakan yang ini, lakukan sebagiannya. Tidak bisa dengan tangan, lakukan sebagiannya, yaitu dengan lisan. Tidak bisa sebagiannya, maka dengan dengan hati. Dengan hati. Taib. Kemudian yang disebutkan oleh para ulama di antara contoh penerapan kaidah ini, ya, adalah zakatul fitrah. Zakat fitrah diwajibkan 1 sok. Ya, diwajibkan satu sok per orang. Nah, kalau ada seorang yang masalan dia hanya mampu mengeluarkan setengah sok, maka dia keluarkan setengah sok. Dia keluarkan setengah sok saja. Apa yang dia mampu keluarkan. Karena ini bukan hanya berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berkenaan dengan hak orang miskin. Ya, zakat fitrah tersebut atau untuk dirimu. Ya, zakatul badan maksud saya. Zakatul badan untuk dirimu juga, dan ada juga manfaatnya untuk orang lain. Maka kalau kamu tidak bisa keluarkan 1 sok, maka kerjakan apa yang kamu mampu. Misalnya dia cuma punya setengah sok, maka dikeluarkan zakat fitrah setengah sok. Ya, dikeluarkan zakat fitrah setengah sok. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara penerapan kaidah ini, ketika seorang mau sholat, ya, dan dia tidak mendapati pakaian yang bisa menutup seluruh auratnya, dia hanya mendapati celana tok misalnya, ya, maka dia pakai celana saja sholat. Ya, bukan karena tidak bisa menutup semua auratnya, kemudian dia tidak sholat. Ya, maka tutup apa yang bisa ditutup saja. Kalau misalnya dia cuma mendapatkan sepotong kain yang kecil saja, ya, maka yang didahulukan ditutup adalah as-sawatain, ya, kemaluannya, 2 depan dan belakang, itu yang didahulukan. Ya, maka apa-apa yang dia mampu kerjakan, dia kerjakan, bukan dikarenakan kainnya hanya untuk menutup depan dan belakang, kemudian yang lain terbuka, berarti enggak perlu sholat. Nah, ini dia harus sholat. Ya, dia tetap harus sholat. 6. Baik. Kemudian kaidah ini, saya lupa tadi ya, kaidah ini juga ditakbir oleh para ulama dengan istilah, dengan kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur.
al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bahwa apa-apa yang mudah itu tidak menggugurkan yang susah. Ya. Apa-apa yang mudah itu tidak menggugurkan yang susah. Ya. Yani kalau suatu amalan susah kamu kerjakan, tapi ada bagian dari amalan tersebut yang mudah, maka kamu kerjakan yang mudah saja dan itu tidak menggugurkan yang yang susah. Nah, tentunya kaidah ini diberikan batasan pada ibadah-ibadah yang diharuskan, ya, yang diharuskan kerjakan semuanya secara utuh dan tidak boleh dikerjakan sebagian-sebagiannya. Ya, kaidah ini hanya berlaku bagi ibadah yang yang terdiri dari beberapa ajza, beberapa bagian yang mana sebagiannya bisa digugurkan dan ada penggantinya. Adapun pada ibadah-ibadah yang satu paket, yakni kapan tidak syah satu maka tidak syah seluruhnya, ya maka yang seperti ini tidak bisa berlaku kaidah ini. Ya, misalnya puasa. Ada orang mengatakan saya sakit tapi saya masih bisa puasa sampai setengah hari. Ya, tidak bisa full karena saya sakit. Apakah dibolehkan kamu puasa setengah hari saja karena itu yang kamu mampu? Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena puasa ini satu kesatuan utuh. Dia tidak terbagi-bagi, la yatajazza. Tidak terbagi-bagi jadi beberapa bagian. Tidak seperti wudu, tidak seperti salat dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Ya. Puasa kapan kamu tidak puasa dari pagi dari subuh sampai maghrib? Ya tidak syah. Ya, maka tidak bisa dikatakan karena kamu cuma bisa puasa setengah hari, ya sudah, apa yang kamu mampu saja puasa setengah hari. Puasa setengah hari. Ya, ini tidak berlaku kaidahnya di kaidah ini di masalah puasa. Baik, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala pada bait yang ke-39. Wa kullu ma nasha'an. Bentar saya baca dari sini. Wa kullu ma nasha'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Wa kullu ma nasha'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Wa kullu ma nasha'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Kata beliau rahimahullah, semua wa kullu ma, apa saja yang nasya, yakni nasya'ah, yang lahir. Asalnya nasya'ah, cuman ditashil. Kullu ma nasya anil ma'dzun, apa saja yang lahir dari perkara, dari hal yang diizinkan, fadzaka amrun laisa bil madmuni, maka itu apa-apa yang terjadi padanya tidak ada ganti rugi padanya. Semua hal yang lahir dari perkara yang diizinkan maka tidak ada ganti rugi padanya. Taib, kaidah ini sudah pernah kita sebutkan, ya, sudah pernah kita bahas ketika membahas masalah mutlif pada bait yang ke-31. Wa mutlifu mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Pada kaidah yang pada bait yang ke-31 maksud saya. Wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Bahwa orang yang merusak sesuatu, yang mengganggunya, maka dia tidak mengganti rugi selama dia sudah berusaha mencegah semaksimal mungkin dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan membinasakan sesuatu tersebut, maka dia tidak ganti rugi. Kenapa? Ini kita sudah sebutkan kaidahnya, ya, bahwa kullu ma tawallada minal ma'dzuni falaysa yadman, ya, falaysa yadman. Wa kullu wa ma tawallada an ghairi ma'dzun yadman. Semua perbuatan yang lahir dari perkara yang diizinkan maka tidak ada ganti rugi, dan segala hal yang lahir dari perbuatan yang tidak diizinkan maka ada ganti rugi. Ini contoh-contohnya sudah kita sebutkan, dan di sini Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh yang lain. Ya. Contoh penerapan kaidah ini adalah masalan seorang terpotong tangannya. Kemudian setelah itu pendarahan, ya, kemudian dia meninggal. Ini juga sudah kita sebutkan contohnya di bait yang ke-31. Ya. Kemudian dia meninggal. Maka apakah yang memotong tangannya ini mengganti rugi? Ya, wajib membayar diat atau tidak? Ya.
Kata para ulama, kalau potong tangannya ini asalnya, tangannya dipotong asalnya perkara yang diizinkan, maka yang memotong tangannya tidak mengganti rugi. Tapi kalau perkaranya tidak diizinkan, motong tangannya tidak diizinkan, maka dia wajib ganti rugi. Misalnya dia tukang algojo untuk motong tangan pencuri. Maka ketika tangannya dipotong ini ma'dzun, diizinkan oleh syariat. Nah, terjadi setelahnya sesuatu, itu di luar tanggungan dia. Yani apa yang terjadi setelahnya, dia tidak mengganti rugi karena dia melakukannya atas dasar izin syariat. Demikian pula sebaliknya, kalau dia potong tangannya bukan karena bukan dikarenakan perkara yang diizinkan, maka dia wajib untuk ad-dhaman, ya, wajib ganti rugi. Nah, dalam hal ini tentunya siapa? Pemerintah yang memerintahkan dia untuk kalau tidak diizinkan, maksud saya, ya, kalau tidak diizinkan, misalnya dia berlaku zalim kepada orang dan dia memotong, atau misalnya dipotong tapi belum sampai tidak memenuhi syarat-syarat as-sariqah yang dibolehkan dipotong tangannya, tapi tetap dipotong padahal tidak memenuhi syarat, maka di sini pemerintah harus mengganti rugi karena dipotong tangannya itu bukan perkara yang diizinkan. Ya, kemudian juga sudah disebutkan contoh kemarin, mencegah orang yang mau lewat di depan orang yang sholat. Ya, kalau misalnya dia tahan, kemudian ternyata orang tersebut kaget, jantungan mati misalnya, atau ditahan satu kali dia masih lewat, dikerasi sampai terlempar, kemudian sakit dadanya misalnya, atau yang semacamnya, yang seperti ini tidak ada dhaman, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena orang yang sholat ini melakukan itu berdasarkan izin dari syariat. Dan kita sudah sebutkan kemarin wajah istidlalnya, tidak mungkin berkumpul pada suatu amalan izin dari syariat di satu sisi sekaligus dia mengganti rugi di sisi lain. Bagaimana caranya? Syariat mengizinkan tapi dia disuruh ganti rugi, maka tidak akan berkumpul dua hal ini pada satu hukum. Pada satu hukum. Taib. Kemudian contoh lain, misalnya ada seorang yang meletakkan halangan di jalan. Anggaplah misalnya polisi tidur. Kalau kemudian ada orang yang kecelakaan dari polisi tidur tersebut, apakah yang memasang polisi tidur itu ganti rugi? Ya, kita katakan kembali kepada syariat. Apakah diizinkan secara syar'an memasang polisi tidur di situ atau tidak? Kalau memang diizinkan, ya, apakah sesuai dengan peraturan pemerintah, berlalu lintas, atau lihat hukum-hukum yang lain, kesimpulannya diizinkan oleh syariat, maka tidak ada ganti rugi. Tapi kalau tidak ada izin dari syariat, ya, maka ya, maka dia wajib ganti rugi. Demikian pula misalnya kalau ada izin tapi bentuknya mencelakakan bentuknya sehingga orang jatuh, ya, maka ini juga ganti rugi. Walaupun ada izin tapi kalau bentuk polisi tidurnya membahayakan dan orang jatuh, maka ini juga wajib ganti rugi karena bentuk yang membahayakan tentunya tidak diizinkan oleh syariat. Nah, contoh lain, seorang menggali sumur di di jalan misalnya, bukan jalanan ini ya, misalnya jalan-jalan ke kebun misalnya. Ada jalanan, kemudian dia gali sumur di dekat situ. Nah, bukan di jalanannya persis misalnya, ya. Kemudian ada orang yang jatuh. Apakah yang menggali sumur tersebut wajib ganti rugi atau tidak? Kita katakan kalau dia menggali sumur di situ diizinkan oleh syariat, itu tanah-tanah dia. Kemudian dia gali sumur juga untuk kepentingan dia. Orang aja yang lewat situ nggak tahu, jatuh kan gitu. Maka yang seperti ini tidak ada ganti rugi, tidak ada dhaman. Atau misalnya dia gali di tempat umum tapi itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, misalnya sumur infak, ya, sumurnya itu diinfakkan airnya, ya, untuk masyarakat di situ, maka ini diizinkan dan itu tempat umum, ya, bisa didatangi oleh siapa saja. Ada orang tidak hati-hati jatuh, maka yang seperti ini tidak ada dhaman. Ya, berbeda halnya kalau dia menggali sumur bukan di tempat-tempat yang seharusnya ada sumur di situ, yang biasanya ada sumur di situ, di jalan atau lubang dan semacamnya, ini tidak diizinkan, maka dia wajib untuk membayar dhaman kepada orang yang jatuh tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini sudah kita jelaskan kaidahnya di bait yang ke-31. Dan kita katakan bahwa ini kaidah ini yang disebutkan di sini oleh beliau, wa kullu ma nasya'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Ini kaidah yang lebih besar dibandingkan kaidah yang ke-31. Di antara penjabaran atau di antara kaidah yang tersebut dalam bait 31, ya. Di antara penjabaran kaidah ini adalah di bait 31, wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hi ahsanu. Taib, summa qala rahimahullahu taala pada bait yang ke-40,
Wa kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Wa kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Wa kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Kata beliau rahimahullahu taala, semua hukum, wa kullu hukmin dairun, semua hukum berputar ma'illatih, bersama dengan illatnya. Ya, yang dimaksud dengan illat di sini adalah apa namanya? Yujibul hukum. Hal-hal yang mewajibkan datangnya hukum, atau sababul hukum, yang menjadi sebab suatu hukum. 6. Wa kullu hukmin dairun ma'illatih, semua hukum itu berputar bersama dengan illatnya. Wahyallati qad aujabat li syir'atih, dan illat inilah yang mewajibkan pensyariatan hukum tersebut. Illat inilah yang mewajibkan pensyariatan hukum tersebut. 6. Ya, kalau kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu selalu mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya. Yani kalau ada illat, maka hukum itu ada. Kalau illatnya tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Dan ini salah satu kaidah yang cukup luas atau yang sangat luas dalam masalah ini. Dan sebenarnya kaidah ini kalau kita mau timbang-timbang dengan kaidah sebelumnya berkenaan dengan syarat-syarat, ya, tentang syarat-syarat ibadah, ya, tentang syarat-syarat ibadah, maka ini juga bisa berkenaan dengan kaidah tersebut. Ya, bisa berkenaan dengan kaidah yang tersebut sebelumnya berkenaan dengan syurut. Taib. Nah, ini dalam bait yang ke-36. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi. Ya, wala yatimmul hukmu hatta tajtami'. Hukum itu tidak terjadi, tidak hukum tersebut tidak jatuh sampai memenuhi dua syarat, terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua mawani'nya. Nah, di antara syarat-syaratnya ini yang disebutkan di sini adalah illat. Yang di antara syarat suatu hukum itu terwujud adalah ketika illatnya ada. Maka kaidah di bait yang ke-40 ini bisa dikatakan turunan dari kaidah yang terdapat dalam bait yang ke-36. Ya, kaidah dalam bait yang ke-40 ini bisa dikatakan turunan dari bait yang terdapat di kaidah yang terdapat di bait yang ke-36. Yang 36 lebih luas cakupannya karena juga menyinggung mawani. Sementara di sini hanya disinggung masalah illat, dan illat itu adalah salah satu syarat diwajibkannya suatu hukum. Nah, maka ini kaidahnya lebih sempit. Nah, dan mengetahui illat ini perkara yang penting bagi seorang, ya, bagi seorang al-mujtahid untuk menetapkan suatu hukum. Kenapa? Dikarenakan semua atau mayoritas hukum-hukum syariat itu sifatnya ma'qulul makna. Sifatnya apa? Ma'qulul makna. Kita ketahui kenapa dilarang. Ma'ruf bahwasanya hukum-hukum syariat itu ada dua bentuk. Ada yang ma'qulul makna dan ada ghairu ma'qulil makna. Ada yang bisa kita fahami kenapa hukum tersebut ditetapkan, dan ada yang tidak bisa kita fahami. Ya, yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Dengan amrun ta'abbudi, perintah yang sifatnya ta'abbudiyah, yang kita nggak tahu kenapa kenapa diperintahkan, kita nggak tahu apa ilahnya. Para ulama tidak tahu apa ilahnya. Tidak tahu apa ilahnya. Apa sih ilahnya? Kenapa kalau orang keluar mani malah disuruh siram seluruh tubuhnya, sementara kalau seorang kentut malah tidak disuruh mencuci duburnya? Kenapa seperti ini? Ya, kenapa sholat seperti itu gerakannya? Kenapa wudhu cuman itu saja yang dicuci? Ya, dan seterusnya. Ini ahkam atau hal-hal yang sifatnya ta'abbudiyah. Ya, hal-hal yang sifatnya ta'abbudi. Kita nggak tahu kenapa disuruh. Ya, dan yang seperti ini jumlahnya sedikit. Kalau dibandingkan hukum-hukum ahkam syar'iyyah yang sifatnya apa? Yang ma'qul makna, yang bisa diketahui maknanya. Kenapa kita disuruh? Ya. Maka pada ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abbudiyah itu tidak ada qiyas di situ. Kenapa? Karena kita tidak tahu illatnya. Di antara syarat
utama kias adalah apa? Ya, kesamaan ilat. Sementara ilat pada ibadah yang ta'abbudi seperti itu tidak kita ketahui apa ilatnya, maka tidak mungkin dikiaskan. Tidak mungkin dikiaskan. Makanya sholat, gerakan-gerakannya, jumlah rakaatnya tidak bisa dikiaskan dengan yang lain-lain. Dikiaskan ke sholat. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa gerakannya seperti itu. Maka tidak ada kias dalam perkara-perkara yang ta'abbudi. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu ilatnya. Nah, sementara jenis yang kedua, dan ini mayoritas hukum Islam, ya kebanyakan hukum Islam seperti ini, yaitu ibadah yang sifatnya ma'qulul makna. Ya, yakni kita ketahui kenapa disyariatkan, kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang. Ya, kita atau para ulama ketahui apa ilatnya. Nah, ilat satu hukum terbagi menjadi dua. Ilat satu hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilat yang mansusah. Ilat yang mansusah, yakni nas ilatnya itu mansus dari syariat. Langsung ditegaskan bahwa disuruh kerjakan ini karena alasannya ini, dilarang ini karena alasannya ini. Mansus. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada ilat yang mustanbatah. Ilat yang mustanbatah. Mustanbatah yakni para ulama tidak ada nas dari syariat kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang, tapi para ulama berijtihad kemudian mengatakan ini syariat ini diperintahkan karena ini, dilarang karena ini. Ya, ini ilat yang mustanbatah. Ini ada perkara yang mujma'un 'alaiha, ada ilat yang disepakati, memang tidak ada nasnya, tapi para ulama sepakat iya, ini nih ilatnya, ini perintah. Dan ada juga yang diperselisihkan ilatnya mustanbatah, tapi kemudian mereka berbeda pendapat. Satunya mengatakan ilatnya yang ini, satunya mengatakan bukan, ilatnya yang itu. Ilatnya ini, ilatnya itu. Jelas sampai sini ya? Nah, maka ilat yang disepakati oleh para ulama, maka ini jelas dijadikan apa? Apalagi mereka ijma' padanya, maka kedudukannya sama atau mirip seperti mansus. Sama seperti nas dari syariat. Karena la tajtami'u ummati ala dhalalah, bahwa umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Kapan para ulama sepakat akan suatu ilat, maka itu juga hukumnya sama seperti itu ilatnya mansusah. Ya, adapun ilat yang para ulama berbeda pendapat, apa sih sebabnya ini dilarang? Maka di sini kita butuh melihat mana yang rajih atau mana yang lebih mendekati nas-nas syariat. Baik. Contoh ilat yang mansusah. Ya, misalnya bahwa semua syariat Islam, ya, semua hukum-hukum itu terikat dengan taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini jelas tansis bahwasanya ilat pembebanan ataupun ibadah syariat itu ilatnya kembali kepada taklif, ya, kemampuan seorang, ya, orang yang terkena beban taklif dikatakan mukallaf. Nah, dan mukallaf para ulama memberikan dua kriteria, yaitu apa? Akil balig, ya, akil dengan balig. Nah, kapan seorang tidak berakal? Imma karena dia gila, atau karena dia dunal mumayyiz, masih kecil, belum mumayyiz, ini masih dianggap belum punya akal, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum. Kenapa? Ilatnya tidak ada. Ilat semua perintah dalam syariat adalah taklif secara umum, ya. Ini taklif ini adalah ilat yang ada pada semuanya secara umum. Ya. Ilat yang ada pada semuanya secara umum, yaitu al-aqal dan al-bulugh. Ya, al-aqal dan al-bulugh. Al-aqal ini syarat. Ya. Maka tidak ada satupun perintah hukum yang mengenai seorang ketika dia tidak berakal. Kenapa? Tidak ada ilatnya. Kemudian demikian pula apa? Al-bulugh. Al-bulugh. Ya. Seorang hukum tersebut wajib dikenakan pada seorang kapan? Kalau dia baligh. Kalau dia baligh. Nah, dan baligh para ulama ya memiliki 3 tanda sebagaimana yang ma'ruf. Ada 2 tanda dua tanda yang sepakat ya, antara laki-laki dengan perempuan, dan 1 tanda yang khusus untuk perempuan. Adapun 2 tanda untuk laki-laki dan perempuan, misalnya apa? Ihtilam. Ihtilam. 6. Kemudian apa? Bulugh 15 sanah. Ya, qamariyah, tahdidiyah. Sampai pada usia 15 tahun dengan perhitungan bulan qamariyah dan tepat 15 tahun, bukan kurang lebih. Ini 2 syarat 2 tanda balik yang mushtarak baina az-zakar wal unsa. Yani khurujul mani dan bulugh 15 sanatan qamariyatan taqribiyah. Kemudian tanda balik khusus untuk perempuan adalah al-haid.
adalah al-haid. Nah, maka ini at-taklif ya, merupakan syarat atau ilat diwajibkannya semua hukum. Kapan ada ini, ada akal, ada bulugh, maka ditetapkan hukum, wajib hukum padanya. Kapan tidak ada salah satunya, apalagi tidak ada dua-duanya, maka tidak ada apa? Hukum. Ya. Kemudian dalam masalah muamalah, semua akad-akad muamalah ya, selain dipersyaratkan al-akal ya, al-bulugh, ada juga syarat-syarat tambahan ya yang ditansis oleh syariat. Misalnya apa? Dia harus rushd. Rushd itu dia tahu menggunakan uangnya. Dia bukan orang yang safih. Ya, Allah Taala mengatakan wala tu'tu amwalakum wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan hartamu kepada as-sufaha. Menunjukkan as-sufaha ini mahjur, dilarang untuk bertransaksi keuangan. Siapa itu sufaha? Yani orang yang mubazir, yang membuang-buang harta, yang berfoya-foya, dan yang tidak mengetahui cara memanfaatkan harta. Ya, maka yang seperti ini menjadi ilat dibolehkan bagi seorang untuk bertransaksi keuangan. Ini salah satu syarat tambahan selain dari mukallaf, ya, selain dari taklif ini al-aql dan bulugh. Ya, itu pada ibadah. Adapun pada muamalah ada syarat tambahan, yaitu apa? Dia harus rushd, ada mustafih. Ya, ghairu safih. Dia tidak boleh orang yang safih. Ya, ini mansus dalam syariat. Mansus dalam apa? Dalam syariat. Nah, kemudian tentunya di antara ilat yang lain ya, barangnya harus dia yang punya. Apa yang mau transaksikan baik berupa uang ataupun barang, itu harus dia yang punya, dan itu mansus juga dalam syariat. Mansus juga dalam syariat. Tapi kemudian ilat yang lain, ya ini juga sudah berlalu, adalah al-istita'ah. Al-istita'ah itu juga apa? Ilat diwajibkannya hukum. Kapan ada istita'ah, yakni dengan syarat-syarat yang lainnya tentunya. Kita berbicara ilat per ilat ini. Ya, kapan istita'ah ada, maka wajib hukum. Kapan istita'ah tidak ada, maka gugur hukum tersebut. Sebagaimana sudah berlalu dalam kaidah al-masyaqqah sababun lit-taysir. Ya, semua bentuk masyaqqah secara umum yang memberatkan, maka Islam sudah memberikan apa? Memberikan solusi seluruhnya. Ya, maka ini ilat datangnya hukum, yaitu apa? Al-masyaqqah. Kapan al-istita'ah mau saya? Kapan ada al-istita'ah maka wajib hukum. Kapan tidak ada istita'ah maka tidak wajib hukum. Ya. Allah Taala mengatakan apa? Tentang haji, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melakukan perjalanan ke sana? Fattaqullaha mastata'tum wa ma amartukum bih faf'alu minhu mastata'tum. Maka ini ilat yang mansusah, ditansis dalam syariat bahwa di antara ilat hukum adalah al-istita'ah. Adalah apa? Al-istita'ah. Jelas ya? Kemudian di antara ilat hukum yang disebutkan misalnya safar. Safar ini Allah Ta'ala menyebutkan dia merupakan ilat untuk beberapa hukum. Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa ini adalah ilat untuk disyariatkannya hukum. Kita sudah sebutkan kemarin, safar ya merupakan ilat dari beberapa tarkhis dari syariat. Mengusap khuf 3 hari 3 malam, kemudian boleh tidak berbuka, boleh tidak berpuasa maksud saya, kemudian boleh menjama salatnya, boleh mengqasar salatnya, ya, boleh mengqasar salatnya. Nah, kemudian tayamum. Nah, ini di antara apa? Di antara sebab ya atau ilat datangnya 5 hukum ini. Ya, datangnya 5 hukum ini. Ya. Kapan tidak tidak ada ilatnya maka tidak ada. Nah, maka tidak terjadi hukum. Taib. Ini beberapa ilat yang mansusah dalam syariat. Kemudian ada ilat yang ghair mansus, yang tidak tidak mansus, ya, tidak mansus. Ini ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Misalnya khamar. Kenapa khamar itu di itu khamar mansus ya. Ya. Mansus. Kalau khamar kan jelas kullu muskirin haram. Ya, semua yang memabukkan itu haram. Jadi ilatnya jelas iskar. Nah, itu mansus juga. Termasuk mansus. Nah, sebelum kita lanjut, amalan-amalan yang seperti inilah yang ada ilatnya, apalagi ilatnya mansuso, amalan-amalan inilah yang bisa dikiaskan. Yani kita bisa mengkiaskan kondisi-kondisi lain kepada hukum-hukum ini. Kenapa? Karena ilatnya mansuso. Artinya ilatnya jelas, bukan merupakan prediksi, bukan istimbat dari para ulama. Allah dan Rasulnya langsung mentansis ilat tersebut, maka ini bisa kita gunakan dalam
amaliyah qiyas. Dalam amaliyah apa? Amaliyah al-qiyas. Jelas ya? Taib. Kemudian contoh misalnya dalam masalah riba. Nah, emas dan perak, mengapa dia barang ribawi? Apa ilatnya? Kenapa dia barang ribawi? Nah, ini para ulama khilaf, dan ini termasuk ilat yang mustanbatah. Ilat yang mustanbatah, dan para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan emas dan perak itu ilatnya dikarenakan as-saman, karena dia memiliki nilai tukar. Ya, dia memiliki apa? Mutlaqus saman, dia memiliki nilai tukar. Maka ketika kita ketahui itu ilatnya, bahwa ilatnya karena dia punya nilai tukar, maka bisa dikiaskan padanya semua semua mata uang, ya walaupun bukan emas dan perak. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa ilatnya adalah karena dia zahab wal fiddah, karena dia emas dan perak. Itu ilatnya, yakni karena dia emas dan perak. Ya, maka semua yang bukan emas dan perak tidak masuk dalam pembahasan dalam barang ribawi. Tidak masuk dalam barang ribawi. Karena dia bukan emas dan perak. Ya, karena itulah ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, ada pendapat dan ini juga dalam mazhab Syafi'iyah tidak berlaku, ya, pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa riba tidak terjadi pada mata uang. Ya, tidak terjadi mata uang, tukar menukar mata uang enggak masuk riba. Kenapa? Karena mata uang bukan barang ribawi. Ilatnya adalah emas dan perak. Maka selama mata uangnya bukan emas dan perak, maka tidak terkena hukum riba. Iya, jelas ya. Dan ini mereka sambungkan ke masalah misalnya bunga bank kata mereka bukan, sebagiannya mengatakan bukan riba. Kenapa? Ilatnya tadi, riba itu adalah emas dan perak. Emas dan perak itu ilatnya. Adapun mata uang ini, ya, yang ada yang bukan emas dan perak, maka dia bukan barang ribawi. Kenapa? Karena tidak ada ilat di situ. Ya, taib. Ini perbedaan para ulama dalam memandang, dan ini semua pendapat-pendapat yang ma'ruf, orang yang mengucapkannya. Jelas sampai sini ya. Nah, ini pendapat atau ini contoh ilat yang mustanbatah, kemudian mereka khilaf di dalamnya. Kemudian mereka khilaf di dalamnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi ini selesai bait yang ke-40 berkenaan dengan al-illat, dan ini sekedar percontohan tentunya. Wa illat, semua hukum-hukum kalau kita tetap wal istiqra terhadap semua ahkam syariah, ya pasti kebanyakannya memiliki illat, ya walaupun illat tersebut ya tadi kadang mustanbatah dari para ulama. Nah, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala pada bait yang ke-41 sampai 42, wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama. Wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu syartin lazimin lil aqidi, semua syarat yang lazim, semua syarat yang lazim, yakni yang sudah disepakati syarat tersebut, lil aqidi, bagi orang yang melakukan akad, fil baik itu pada jual beli, wan nikah, ya, atau pada nikah, wal maqasidi. Nah, al-maqasidi mungkin yang diinginkan di sini secara umum, ya, semua bentuk-bentuk akad. Wallahu alam. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, semua syarat yang lazim, yakni yang sudah disepakati bersama, ketika dia sudah disepakati bersama, maka dia sudah bersifat lazim, yakni mengharuskan bagi kedua belah pihak pada jual beli, pada nikah, atau pada akad-akad yang lain, ya, maka semua syarat tersebut menjadi lazim bagi keduanya. Illa syuruta halalat muharrama, kecuali kalau syarat-syarat tersebut, ya, tidak sesuai dengan kitab Allah, ya, tidak sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk halalat muharrama, menghalalkan apa yang diharamkan, au aksahu, atau kebalikannya, mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau demikian syaratnya, fa batilatun fa'lama, maka
batilat fa'lama, maka syarat-syarat tersebut batil, ya, fa'lama, maka ketahuilah hal tersebut. Nah, kata Sa'di rahimahullahu taala, wa hadha aslun kabirun wa qa'idatun kulliyah fi syurutis sahihah wa syurutil batilah. Dzalika anna syuruta fi jami'il uqudi naw'an, sahihah wa batilah. Baik, kita sudah sebutkan kemarin bahwa syarat-syarat, ya, yang berkenaan dengan transaksi akad itu ada dua jenis. Ada syarat untuk akad tersebut, syartun lil akad, dan ada syartun fil akad, syarat dalam akad tersebut. Nah, adapun syarat untuk akad, syarat syahnya akad, maka yang menetapkannya adalah syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah menetapkan batasan-batasan, syarat-syarat, rukun-rukun untuk syahnya suatu akad. Ya. Kemudian setelah itu semua syarat-syarat itu terpenuhi, maka kedua belah pihak al-aqidan ini boleh untuk menambahkan syarat-syarat tambahan. Boleh untuk menambahkan syarat-syarat tambahan di dalam akad mereka tersebut. Ya, untuk menambahkan apa? Syarat-syarat tambahan di dalam akad mereka tersebut. Nah, kapan syarat tersebut sesuai dengan syariat, maka dibenarkan. Maka itu menjadi, dan mereka sepakati keduanya, iya saya sepakat masing-masing, maka syarat tersebut menjadi lazim bagi mereka. Ya, kalau tidak, ya, maka apa? Syarat kalau tidak sesuai dengan syariat atau mereka tidak sepakat, maka itu bukan syarat yang lazim. Itu bukan syarat yang lazim. Nah, bagaimana cara mengetahui syarat tersebut lazim atau tidak? Kalau dia lazim dikarenakan dia sahih, akadnya apa? Syaratnya sahih. Dan dia tidak lazim karena syaratnya batil. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, dikatakan di sini apa? Ini iktibas dari hadis Barirah radhiyallahu taala anha. Ya, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in syaratu mi'ata marrah. Dari hadis Barirah radhiyallahu taala anha, bahwa semua syarat, ya, yang tidak terdapat, yakni bertentangan dengan kitabullah, maka itu syarat yang batil walaupun mereka mempersyaratkan 100 syarat. Taib, ya, kisahnya masyhur, ya, dari hadis Barirah, bahwa Barirah radhiyallahu taala anha meminta, atau Aisyah radhiyallahu taala anha ingin memerdekakan Barirah. Ya, ingin membeli dan memerdekakan apa? Barirah. Maka keluarganya ataupun majikan sebelumnya mengatakan, saya mau menjual kamu dengan catatan walaknya kamu tetap bersama kami. Kamu dibebaskan, silakan dibeli, dimerdekakan oleh Aisyah, tapi walaknya kamu tetap sama kami. Ya, maka Nabi SAW mengucapkan sabdanya bahwa ini persyaratan dalam jual beli seperti ini tidak syah. Kenapa? Karena budak itu walaknya mengikuti siapa yang memerdekakannya. Al-wala bil hilf, kan begitu. Al-wala bil itq, maksud saya. Ya. Wala itu mengikuti apa? Orang yang memerdekakannya, bukan majikan sebelumnya. Maka syarat tersebut tidak berlaku. Syarat tersebut tidak syah. Ya, walaupun mereka mempersyaratkannya, maka tidak syah. 6. Demikian pula seperti yang kita sebutkan kemarin, misalnya contoh, ya, seorang jual mobil di jalan, ya, dia tungguin di jalan mobil tersebut. Kemudian ada orang yang lewat, kemudian mengatakan, saya beli mobil ini. Ya, dia katakan, ya, saya jual tapi dengan syarat antarkan saya pulang ke rumah, karena saya tidak bawa kendaraan. Maka ini syarat, selama keduanya sepakat, maka tidak ada masalah. Ini syarat tambahan dalam transaksi. Syarat tambahan dalam transaksi. 6. Kalau syarat tersebut, contoh lain misalnya saya mau pinjam uang. Dia yang meminjamkan uang mengatakan, saya mau meminjamkan uang dengan syarat ada jaminan, ada rahan, ada barang jaminan. Maka ini kalau mereka sepakat, ya. 6. Kalau mereka sepakat, maka harus ada rahan, ganti barang jaminan. Ya, kalau tidak sepakat maka tidak. Ya. 6. Maka ini termasuk syarat tambahan dalam muamalah, ya, yaitu apa? Ar-rahan pada hutang piutang. Adanya barang jaminan pada hutang piutang. 6. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian contoh lain misalnya syarat yang tidak memenuhi syarat yang batilah. Misalnya seorang membeli barang, ya, membeli barang. Kemudian dia mengatakan, saya pakai dulu barang ini selama 1 pekan. Ya, nanti setelah sepekan baru saya tentukan saya mau beli atau tidak. Nah, ini syarat seperti ini tidak syah. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Ya, khiyarus syart, ya,
di kalangan para ulama itu maksimal 3 hari. Ya, yang tersebut dalam nas-nas paling maksimal 3 hari, tidak boleh lebih. Kapan khiyarus syarat lebih dari 3 hari, maka itu syarat yang batil. Tetap berlaku 3 hari saja. 4 hari sisanya, kalau dia mengatakan saya pakai dulu misalnya HP ini selama 7 hari, 1 pekan. Kalau 7 pekan tidak ada masalah, saya beli. Kalau ada masalah ya saya kembalikan. Maka ketika dia mengambil HP tersebut, maka tetap yang jadi 3 hari. 4 harinya batil. 4 harinya batil karena khiyarus syarat maksimal hanya 3 hari. Khiyarus syarat maksimal hanya 3 hari. Nah, ini kenapa? Taib. Kemudian contoh syarat misalnya dalam akad nikah. Ketika seorang perempuan ya mempersyaratkan kepada suami, dia mengatakan saya mau menikah dengan kamu dengan syarat misalnya, dengan syarat kita tinggal di di rumah orang tua. Kita tinggal di rumah orang tua saya. Karena misalnya orang tuanya perempuan sudah tinggal sendiri, sakit-sakitan, ya maka dia mengatakan kepada calon suaminya, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kita tinggal bersama orang tua. Maka ini syarat yang diperbolehkan, tidak melanggar syariat. Ya, maka tinggal persetujuan calon suaminya, dia setuju atau tidak? Dia setuju atau tidak? Kalau dia setuju, maka ini menjadi akad yang bersifat lazim. Akad yang bersifat lazim. Artinya apa? Suatu saat misalnya suami yang ngotot mau pindah dari orang tuanya, maka perempuan bisa menggugat fasakh nikah ini karena dia melanggar persyaratannya. Ya, dia melanggar persyaratannya bisa. Karena itu syarat yang sudah disepakati dalam transaksi dalam akad nikah. Nah, contoh misalnya syarat yang bertentangan dengan syariat, misalnya seorang perempuan menikah dengan perempuan yang sudah ada, dengan laki-laki yang sudah ada istrinya. Kemudian dia mengatakan saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kamu ceraikan istri pertamamu atau istri keduamu kalau dia sudah punya istri yang lain misalnya. Maka yang syarat seperti ini tidak syah. Syarat seperti ini tidak syah. Ini bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan kitabullah. Jelas ya? Baik. Contoh lain misalnya dia rental mobil. Kemudian dia katakan saya mau rental ini mobil dengan syarat, ya, dengan syarat misalnya kamu izinkan saya untuk rentalkan kembali misalnya, ya. Saya izinkan saya merental mobil ini dengan syarat saya boleh rentalkan lagi mobil ini. Nah, ini menyelisih syarat. Kenapa? Karena ini barang sewaan, ya tidak bisa lagi kamu sewakan kepada orang lain. Ini rumah, nanti akan datang di bait yang ke-45, kullu masyghulin fala yushaggal. Dia sudah sibuk dengan sudah terkena hukum sebagai barang sewaan, maka tidak boleh lagi dijadikan barang sewaan untuk yang lain. Ya. Dan itu juga melanggar syarat. Melanggar syarat. Jelas ya? Nah, maka ini contoh-contoh yang diperbolehkan bagi kedua al-aqidan, yakni kedua sahibul mal dan sahib al-mata', ya, pemilik barang, diperbolehkan bagi keduanya untuk menambahkan syarat tambahan di dalam akad, dalam transaksi apapun akad tersebut, baik akadnya yang bersifat lazim maupun akad yang bersifat ghairu lazim, ya, boleh. Dan kalau mereka sepakat maka syarat itu menjadi lazim. Ya, contoh lain misalnya akad. Wakaf. Saya mewakafkan misalnya tanah ini, kemudian atau dengan bangunan di atasnya, kemudian saya katakan bangunan misalnya pesantren, kemudian saya katakan saya wakafkan ini dengan syarat setiap majelis kamu doakan saya. Setiap selesai majelis kamu doakan saya. Maka ini kapan an-nadhir ini, penerima wakaf ini sepakat, maka wajib, ya, menjadi syarat bagi dia, wajib bagi dia untuk mendoakan sahib al-wakaf, ya, setiap selesai majelis. Atau dikatakan saya wakafkan ini dengan syarat ini kamu jadikan ini, atau dengan syarat, ya, dari sahibul wakaf. Nah, selama sahibul wakaf atau syarat yang disebutkan oleh sahibul wakaf ini tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Ya, misalnya kalau wakafnya tersebut atau syarat wakafnya melanggar syariat atau melanggar akad itu sendiri. Misalnya dia mengatakan saya wakafkan tanah ini, tapi kalau suatu saat kamu tidak pakai lagi, maka kembali ke ahli waris saya. Maka ini enggak. Ya, ini syarat batil.
Atau dalam jual beli, misalnya dikatakan saya jual barang ini sama kamu, tapi dengan syarat kalau kamu mau jual lagi barang itu, atau dengan syarat kamu tidak boleh jual kembali itu barang. Saya beli barang ini, saya jual barang ini sama kamu, tapi syaratnya kamu tidak boleh jual barang tersebut. Syaratnya kamu tidak boleh jual barang tersebut. Ini kan bertentangan dengan konsekuensi akad. Nah, akad jual beli kalau syah sudah menjadi punyanya dia. Dia mau jual, dia mau hibahkan, terserah dia, kan begitu. Maka tidak boleh saya mempersyaratkan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Saya katakan saya jual barang ini pada kamu dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya. Itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Beda kalau dikatakan saya jual barang ini sama kamu, tapi suatu saat kalau kamu mau jual, saya orang pertama yang kamu tawari. Ini syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena dia tidak melarang menjual. Dia cuma mengatakan, kalau suatu saat kamu jual barang tersebut, misalnya itu barang berharga bagi dia, penting bagi dia, terpaksa dia lepas karena apa namanya, tidak punya, membutuhkan uang. Kemudian dia katakan, saya jual sama kamu dengan syarat nanti kalau kamu mau jual, ya apa namanya, saya orang pertama yang kamu tawari, ya. Nanti kalau saya nggak bisa baru kamu jual yang lain. Maka yang seperti ini syarat tidak ada masalah, dibolehkan. Ya, hal seperti ini dibolehkan selama disepakati oleh keduanya, karena ini tidak bertentangan dengan syariat. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, naktabi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala godan majelis al-khatam biidznillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.